Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Perawati dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang keterampilan abad 21, yang mana keterampilan ini sangatlah penting untuk diketahui dan kemudian harapannya bisa diamalkan sehingga akan menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian, Kemendikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu informasi dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis, dan kerjasama serta kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Definisi atau pengertian keterampilan abad 21 disampaikan dengan cara yang berbeda, namun penekanannya pada berpikir kompleks atau tingkat tinggi, kreativitas, metakognisi, komunikasi, kolaborasi, dan lebih menuntut mengajar dan belajar daripada menghafal. Di abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial yang harus dimiliki peserta didik. Nah, abad 21 ini menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C. Apa sajakah itu? Nah, 4C ini yang merupakan singkatan dari critical thinking atau berpikir kritis, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik, communication atau kemampuan dalam berkomunikasi, dan creativity atau kreativitas. Nah, kemudian poin pertama ini yang 4C tadi yaitu critical thinking, yang dimana critical thinking ini adalah keterampilan berpikir kritis, yang dimana tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis ini atau critical thinking ini adalah mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar peserta didik dapat melatih diri mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Kemudian, keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari aksi informasi tak terbatas era evolusi industri 4.0. Kemudian, yang kedua yaitu creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Creativity tidak selalu identik dengan peserta didik yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box, tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Peserta didik juga yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikiran lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah tentunya. Yang ketiga yaitu collaboration atau keterampilan bekerja sama atau juga bisa disebut berkolaborasi.
Nah, collaboration ini adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersamaan. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Kemudian saat berkolaborasi bersama orang lain, peserta didik akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompok tentunya. Kemudian yang keempat yaitu communication atau keterampilan dalam berkomunikasi. Communication dimaknai sebagai kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesan tersampaikan. Kemudian, teman-teman sekalian, maka dari itu, keterampilan 4C pembelajaran pada abad 21 ini di atas tentunya harus dimiliki peserta didik dari semua jenjang pendidikan, termasuk anak-anak usia TK ataupun RA yang baru memasuki usia atau dunia belajar. Kemudian, dengan menerapkan konsep 4C tersebut, maka memberikan dampak yang luar biasa bagi generasi penerus bangsa tentunya untuk menghadapi tantangan hidup pada abad ke-21 ini. Nah, peserta didik akan bisa meraih masa depan gemilang. Tentu saja guru juga harus memulai satu langkah perubahan, merubah pola pembelajaran tradisional, yaitu guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian, pendidik juga berperan sangat penting tentunya, karena sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung mutu pendidik yang memenuhi syarat, maka semuanya juga akan sia-sia. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, kompetensi yang terstandar, serta mampu mendukung dan menyelenggarakan pendidik secara profesional tentunya. Kemudian, sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Kemudian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes up.